Halo siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta, bertemu lagi dalam home learning. Kali ini kita akan membahas materi gerak. Kita awali dari pengertian gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Misalnya, mobil Pak Arifin terparkir di 20 meter sebelah utara rumahnya. Dalam hal ini, rumahnya merupakan titik acuannya. Mari kita lihat pergerakan sebagai berikut. Seorang anak berada di titik A sebagai titik acuannya. Dia bergerak dari posisi awal menuju posisi akhir. Jadi, hal ini bisa dikatakan anak tersebut mengalami perubahan kedudukan karena dia bergerak dari posisi awalnya dan berubah terhadap titik acuannya. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Sebagai contoh, yang pertama, Pak Beni berlari mengelilingi lapangan sebanyak 1 putaran. Kenapa dikatakan tidak bergerak? Karena Pak Beni tidak berubah terhadap kedudukan semula, tidak berubah terhadap posisi awalnya. Yang kedua, seorang atlet berlari di tempat, tidak ada perubahan kedudukan. Gerak bersifat relatif, yaitu gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak menurut seorang pengamat mungkin tidak bergerak menurut pengamat yang lain. Sebagai contoh, saat kita duduk di belakang supir di dalam mobil yang sedang bergerak, kita melihat sopir tidak bergerak, namun bagi petugas lalu lintas yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka sopir dalam keadaan bergerak. Selanjutnya kita akan membahas jarak dan perpindahan karena hal ini terkait erat dengan definisi gerak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Ya, perhatikan gerak benda sebagai berikut. Seorang anak berada di posisi awalnya, bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 3 meter. Kemudian anak tersebut bergerak menuju posisi akhirnya di titik C sejauh 4 meter. Jadi dikatakan anak tersebut menempuh jarak yaitu panjang lintasan AB ditambah panjang lintasan BC, sehingga totalnya 7 meter. Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan, namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Berarti perpindahan anak ini dapat kita gambarkan dengan menghubungkan posisi awal ke posisi akhirnya. Dalam hal ini adalah garis AC. Besarnya perpindahan dihitung 5 meter ke arah barat laut. Kalau kita lihat panjang lintasan dan juga perpindahannya membentuk segitiga siku-siku, sehingga dapat dengan mudah kita menghitung perpindahannya menggunakan cara atau rumus Pythagoras. Ya, rumus Pythagoras ini berlaku untuk jarak dan perpindahan yang membentuk segitiga siku-siku. Ya, kita lihat tadi panjang perpindahannya dapat diukur dengan persamaan C kuadrat, ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti nilai C yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lihat jarak dan perpindahan dengan lintasan yang lain. Misalkan seperti ini.
Seseorang bergerak dengan lintasan sebagai berikut, bergerak dari titik A menuju titik B. Ya. Perpindahannya dapat kita buat dengan cara menghubungkan titik A ke titik B dengan warna garis merah. Jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa mempertimbangkan arah geraknya. Sedangkan perpindahan atau delta X yaitu lintasan terpendek, ya, dihubungkan antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir benda tersebut. Delta X itu kita formulasikan dengan kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Ya, setelah mempelajari konsep jarak dan perpindahan, kita bisa menyelesaikan contoh soal berikut. Seekor semut bergerak ke timur sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut. Ya, kita gambar terlebih dahulu. Ya, dengan warna merah adalah jaraknya 8 meter ke arah selatan, ke arah timur, kemudian 6 meter ke arah selatan. Sedangkan perpindahannya kita hubungkan dari titik awal menuju titik akhirnya dengan warna hitam, ya, garis putus-putus berwarna hitam. Sehingga besarnya jarak yang ditempuh semut adalah 14 meter dan perpindahannya dapat kita kerjakan dengan menggunakan persamaan Pythagoras tadi. 8 kuadrat ditambah 6 akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu adalah akar 100, berarti akar 100 itu nilainya 10, sehingga perpindahan semut tersebut adalah 10 meter ke arah tenggara. Contoh yang kedua, perhatikan gambar garis bilangan berikut. Budi berangkat dari A ke C melalui E dalam waktu 20 detik. Tentukan jarak dan perpindahannya. Ya, dari A ke C melalui E berarti kita lihat di sini ada garis merah. A ke E, kemudian E ke C. Sehingga jaraknya SAE ditambah SEC. SAE nilainya 25 meter. Dari mana 25 meter? Itu A ke E, ya, 25 meter. Kemudian jarak SEC adalah 60 meter, sehingga total jarak yang ditempuh Budi 85 meter. Sedangkan perpindahannya adalah kedudukan awal ke kedudukan akhir, ditandai dengan garis berwarna hitam. Ya, kedudukan awalnya dia di A, kemudian kedudukan akhirnya di C. Perhatikan garis warna hitam. Sehingga besarnya perpindahan adalah delta X AE ditambah delta X EC, ya, sehingga didapatkan minus 35 meter. Kenapa minus? Minus itu artinya 35 meter ke arah kiri. Ya, nah sekarang bagian kamu untuk mengerjakan latihan 3 nomor bisa dikerjakan di Word, lalu kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.